A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'du. Saya Hiri Ernanda Pandiangan dengan NIM 0101213096 dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LSMA dengan mata pelajaran hadis tematik. Baik teman-teman sekalian, saya di sini akan menjelaskan poin yang pertama yaitu pengertian hadis metode tematik. Teman-teman sekalian, hadis metode tematik atau hadis madhui adalah metode mengumpulkan hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Unsur-unsur metode hadis tematik. 1. Menentukan topik atau judul yang dikaji. 2. Mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik tertentu. Yang ketiga, melakukan pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, yaitu memilih salah satu seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait. 2. Bagian A, hadis tentang tablik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Bagian B, hadis tentang nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausid dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dainun nasihatu qulna liman qala lillahi wa likitabihi wali rasulihi wali ummatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Abdari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islamnya atau pada umumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang nasihat ini adalah tentang nasihat itu sangat penting. Tentang nasihat ini sangat penting karena mengandung seluruh agama, yaitu mengandung hal Allah dan Rasulnya, hamba-hambanya, di mana hambanya masing-masing memberikan hak pihak lain yang mesti ditunaikan. 1. Nasihat untuk dakwah. 2. Nasihat untuk kitabnya. Ketiga yaitu nasihat untuk Rasulnya. Yang keempat yaitu nasihat untuk para imam. Dan yang kelima ialah nasihat untuk awam kaum muslimin. 2C. Hadis yang berkaitan dengan etika dakwah. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud, sanad dan sahih. Ajaklah mereka bermusyawarah atau berdiskusi sehingga tidak perlu ada kalimat yang menyakitkan orang lain, sekaligus memang komitmen bersama. Selebihnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terjadi adalah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang harus kita perhatikan berbagai pihak yang terlibatkan dalam pelaksanaan dakwah agar dakwah bermedia massa dapat diterima ke masyarakat sebagaimana mestinya, yaitu mewujudkan masyarakat dan umat yang akan tetap pada koridor ajaran Islam, sikap lemah lembut, tidak keras, berjiwa pemaaf, mengajak diskusi, berdialog dalam urusan dakwah tertentu. 2. Bagian D yaitu ciri-ciri orang munafik. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga yaitu diberi amanah mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut bahasa, munafik diartikan sebagai berpura-pura. Sedangkan menurut istilah, munafik adalah berpura-pura dalam suatu hal, atau orang munafik juga disebut dengan orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan. 2. Bagian D yaitu siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'i minkum makra'an falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' falisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wadhalika adghaful iman, rawahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang
kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin sampai di sinilah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang dapat saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.